warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqatus Solihah, NIM T2018-1180. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ilmu yang harus dikuasai agar bisa membaca Al-Quran. Di sini terdiri dari 3 subbab, yakni yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, dan yang terakhir waqaf dan ibtida. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, kebetulan saya sendiri, yaitu tentang makharijul huruf. Oke, langsung saja ke pembahasan makharijul huruf. Apa sih makharijul huruf itu? Menurut bahasa, makhraj berasal dari kata khoroja. Khoroja yakhruju, artinya tempat keluar. Sedangkan menurut istilah, makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berjumlah 29 dengan cara pengucapan yang berbeda-beda, tergantung dari mana huruf tersebut keluar. Ada yang berasal dari rongga mulut, tenggorokan, langit-langit mulut, dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makharijul huruf. Ada yang berpendapat 16, ada yang berpendapat 14, ada juga yang berpendapat 17. Nah, kelompok kami memilih jumlah makharijul huruf yang terdiri dari 17. Apa saja itu? Langsung saja kita simak. Makharijul huruf yang berjumlah 17 diantaranya yang pertama rongga mulut. Rongga mulut yang berasal dari rongga mulut yaitu huruf alif, ya, dan waw. Kemudian yang kedua tenggorokan sebelah dalam. Tenggorokan sebelah dalam yakni terdiri dari huruf hamzah dan ha. Bukan ha, bukan ha ya. Ha berasal dari tenggorokan sebelah dalam. Ha. Kemudian yang ketiga, pertengahan tenggorokan. Pertengahan tenggorokan di sini keluar huruf a. Bukan a, bukan a, bukan a itu ya pokoknya. Tapi a. An'amta, bukan an'amta, bukan an'amta, tapi an'amta. Kemudian ada huruf ha. Harus bersih ya. Ha. Hi hu bah, bukan ha, bukan ha, tapi ha. Jadi harus bersih, bukan ha, bukan dari dalam kayak tadi. Kemudian yang keempat, tenggorokan sebelah depan. Keluar huruf kho. Jadi kayak keluar sini. Kho. Gak halus kayak tadi. Kalau tadi kan ha itu bersih. Kalau ini kho, khi khu bah, kho itu. Kemudian ro. Kayak kita berkumur-kumur tapi dimainkan kayak gitu. Keluar huruf ro. Tuh. Kemudian yang kelima, antara pangkal lidah dan langit-langit yang ada di hadapannya, yaitu huruf qaf. Bukan kaf, bukan kof, tapi tebal ya.
of, of, o, o, o. Nah, lanjut yang keenam, ke depan sedikit dari huruf o. Nah, tadi huruf o tebal, kalau yang ini kaf, kaf. Jadi kayak ditekan sedikit gitu. Kaf, kaf, kaf. Beda ya antara o dan kaf. Kaf, ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Kaki kubat. Kalau tadi o, kalau yang ini ka, kaf, kaf. Tuh. Kemudian yang ketujuh, antara pertengahan lidah dan pertengahan langit-langit. Pertengahan lidah dan pertengahan langit-langit keluar huruf jim, shin, ya. Jim, huruf jim tidak boleh keluar nafas. Jadi ini ja, 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 bukan ca, ca, ca. Nah, itu kan masih ada nafas yang keluar. Sebisa mungkin nafas itu gak boleh keluar. Ja, 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 itu. Kemudian shin dan huruf ya, 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 ya. Yang kedelapan, dari permulaan ujung lidah dan geraham sebelah kanan yang berdekatan dengan lidah. Ujung lidah dan geraham sebelah kanan yang berdekatan dengan lidah, yaitu huruf do. Ujung lidah dengan geraham sebelah kanan. Do, do, do. Do, do, do. Jadi memang mempelajari Al-Quran itu memang harus muka jelek lah. Jangan malu untuk kalau mukanya jelek kalau baca Quran. Malah semakin mukanya jelek itu semakin fasih katanya. Tuh. Do, do, do. Do, do, do. Itu. Yang kesembilan, antara ujung lidah dan langit-langit keluar huruf lam. Lam, antara ujung lidah dan langit-langit keluar huruf lam. Dan yang ke-10, dari ujung lidah ke depan sedikit dari huruf lam. Tadi di tengah-tengah, kalau yang ini ke depan sedikit, yaitu huruf nun. Nun, nun, nun. Na, na, na. Tadi lam, sekarang na. Lidahnya ke depan sedikit dari huruf lam. Yang ke-11, dari huruf nun tetapi tidak menyentuh langit-langit. Huruf apa itu? Yaitu huruf ro. Ro, ro. Ro, ro, ro. Bukan ro ya, ro. Itu salah kalau ditebalkan. Bukan ro, tapi ro, ro, ro. Tipis gitu. Yang ke-12, dari ujung lidah beserta pangkal gigi depan sebelah atas dan menekan langit-langit keluar huruf to, dal, dan ta. To, dal, dan ta. Ta, ta. Yang ke-13, antara ujung lidah dekat gigi depan atas, yaitu keluar huruf so, za, dan sin. Sin. Kalau tadi shin, shin. Kalau yang sekarang lebih tipis, yaitu sin. Sin. Sin, sin. So. Kalau so kayak bersiul. So, so, so. Syiratul ladina, syiratul ladina. Tuh, za, 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 dan sin.
Yang ke-14, antara ujung lidah dan ujung gigi depan atas. Keluar huruf zal, ta, zo. Zal, ta, zo. Zal, ta, zo. Yang ke-15, bibir bawah bersama ujung gigi depan atas. Keluar huruf fa. Gampang kalau ini ya. Yang ke-16, antara dua bibir. Antara dua bibir ini ada dua, yaitu dengan katup. Kemudian yang kedua dengan terbuka. Yang dengan katup itu keluar huruf mim, 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 dan ba. Mim dan ba. Mim dan ba. Sama-sama dengan terkatup ya kalau mim dan ba. Kemudian yang terbuka yaitu keluar huruf waw, waw, waw. Dan yang terakhir penghabisan hidung sebelah dalam yaitu keluar huruf idgham dan ikhfa pada hukum nun mati dan tanwin. Nah ini sebentar. Huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu huruf gunnah atau dengung seperti innah, kunnah, ammah. Pokoknya yang ada nun tasydid sama mim tasydidnya. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang shiratul huruf. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Sifatul huruf itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama yaitu sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan itu ada al-hams dan al-jahr. Al-hams itu dibaca samar, artinya bisikan atau suara yang disamarkan. Maksudnya adalah menghembuskan nafas pada saat mengucapkan huruf. Hurufnya ada 10, itu ada fa, ha, tha, he, sya, ho, sod, sa, kaf, dan ta. Yang kedua yaitu al-jahr. Al-jahr itu kebalikan dari al-hams tadi, yaitu dibaca keras. Jahr itu artinya jelas. Maksudnya adalah mencegah keluarnya nafas saat mengucapkan huruf. Huruf-huruf yang memiliki sifat jahr itu ada 18, yaitu huruf yang semua huruf yang ada pada hijaiyah selain yang ada pada hams tadi. Huruf-hurufnya itu ada ain, to, mim, waw, za, nun, qaf, alif, ro, hamzah, dal, ya, ghain, dha, jim, dal, ta, lam, dan ba. Selanjutnya yaitu siddah dan ruqallah. Siddah itu artinya kuat atau keras. Maksudnya adalah menahan sejenak suara di tempat keluarnya huruf, baru kemudian melepaskannya karena mahrajnya kuat. Jumlah huruf yang memiliki sifat siddah itu ada 8, yaitu ada alif, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Sedangkan ruqallah artinya lemah, lemah lembut atau lunak. Maksudnya adalah mengeluarkan suara bersamaan dengan mengucapkan huruf tanpa hambatan karena lemah mahrajnya. Sedangkan ruqallah artinya lemah, lemah lembut atau lunak.
Maksudnya adalah mengeluarkan suara bersamaan dengan mengucapkan huruf tanpa hambatan karena lemah makhrajnya. Jumlah huruf yang memiliki sifat rokallah itu ada 15 huruf. Ada ho, dal, wain, sa, ha, to, fa, dot, sya, waw, sod, za, ya, shin, dan ha. Di antara kedua ini ada asyidah. Di antara kedua asyidah dengan arokallah maksud saya itu ada atasawud. Atasawud itu mengucapkan huruf-hurufnya dengan tidak terlalu ditahan atau terlepaskan. Jadi atasawud ini ada di pertengahannya, pertengahan antara keduanya. Huruf-hurufnya adalah lam, nun, ain, mim, dan ro. Selanjutnya yaitu istilah dan istifal. Istilah artinya terangkat atau naik. Maksudnya adalah mengangkat sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat pengucapannya. Huruf yang memiliki sifat istilah ada 7, yaitu ada ho, sod, do, ghain, to, kaf, ro, dan to. Sedangkan yang istifal itu artinya menurun atau turun. Maksudnya adalah menurunkan sebagian besar lidah dari langit-langit mulut ke dasar mulut saat mengucapkan huruf. Huruf yang memiliki sifat istifal itu ada 21, yaitu sifat yang ada pada istifal itu ada 21, yaitu huruf hijaiyah yang selain huruf yang ada pada istilah tadi, yaitu ada sa, ba, ta, ain, ya, mim, nun, ya, sin, waw, dal, ha, ro, fa, ha, hamzah, dal, sa, lam, shin, kaf, dan alif. Selanjutnya yaitu isbaq dan infitah. Isbaq sifat yang ada pada istifal itu ada 21, yaitu huruf hijaiyah yang selain huruf yang ada pada istilah tadi, yaitu ada sa, ba, ta, ain, ya, mim, nun, ya, sin, waw, dal, ha, ro, fa, ha, hamzah, dal, sa, lam, shin, kaf, dan alif. Selanjutnya yaitu isbaq dan infitah. Isbaq itu artinya menutup atau tertutup. Maksudnya adalah menutup dua sisi lidah sehingga bertemu dengan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya ada 4, yaitu ada shod, bo, to, bo. Infitah, sedangkan yang infitah itu artinya terpisah atau terbuka. Maksudnya adalah memisahkan dua sisi lidah dari langit-langit mulut sehingga keluarlah nafas di antara keduanya saat mengucapkan huruf. Hurufnya ada 24, yaitu selain huruf-huruf itbaq, yaitu ada mim, nun, hamzah, ho, dal, waw, jim, dal, shin, ain, to, fa, za, kaf, ha, qaf, lam, ha, sin, ro, ba, ghain, ya, dan sa. Selanjutnya yaitu sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada safir. Safir itu adalah ketajaman pada suara huruf yang muncul saat melewati
muncul saat melewati ruang sempit. Ruang sempit itu suaranya biasa juga disebut suara unggas atau burung. Maksudnya adalah membuat suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Hurufnya ada 3, yaitu ada sod, ja, dan shake dan sa. Selanjutnya yaitu kolkolah. Kolkolah adalah membuat pantulan di akhir pengucapan huruf-huruf. Kolkolah yang sukun atau mati. Hurufnya itu ada 5, yaitu ada go, ba, jim, dal, dan kof. Selanjutnya itu ada layin. Layin itu artinya lembut dan mudah. Maksudnya adalah mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Lin terjadi ketika ada huruf bertanda baca fathah, kemudian setelahnya ada huruf lin yang bertanda sukun. Hurufnya ada 2, yaitu ada waw dan ya. Selanjutnya itu ada inhiraf. Inhiraf artinya condong atau miring. Maksudnya adalah pengucapan hurufnya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam. Selanjutnya yaitu takrir. Takrir itu artinya mengulangi. Maksudnya adalah lidah bergetar saat mengucapkan huruf ro, namun tidak berlebihan, apalagi sampai terucap lebih dari 1 huruf ro. Selanjutnya yaitu tafashishi. Tafashishi itu artinya menyebar. Maksudnya itu penyebaran suara saat mengucapkan huruf sin dari mahraj hingga berbenturan dengan sisi bagian dalam gigi atas dan bawah. Selanjutnya itu ada istitolah. Istitolah itu artinya memanjangkan. Yang dimaksudkan itu adalah mengucapkan huruf dot hendaknya disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya sebelah kiri atau kanan lidah. Yang terakhir itu ada gundah. Gundah adalah sifat untuk huruf nun dan mim, baik berharokat ataupun sukun, baik nampak dengan jelas diidghamkan ataupun disembunyikan. Hanya saja gundah ini berbeda sesuai dengan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa, NIM T20181198. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang waqaf dan ibtida. Materi yang pertama yakni waqaf. Secara etimologis, waqaf berarti menahan, diam, berdiri, dan tenang. Sedangkan secara terminologis, waqaf berarti menghentikan suara sesaat untuk mengambil napas baru dengan niat melanjutkan bacaan. Adapun menurut Syekh Al-Ashbili, waqaf adalah menghentikan suara di akhir suatu kata dalam waktu tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tentang waqaf tersebut, baik ditinjau dari aspek etimologis maupun terminologis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa waqaf adalah menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara dan melepaskan napas di ujung perkataan-perkataan tertentu dalam suatu tempo biasa pada saat membaca Al-Quran. Jika dilihat dari sisi urgensinya, maka dapat kita ketahui bahwa keberadaan waqaf ini sangatlah penting. Karena apa? Karena mustahil seseorang dapat memahami makna-makna Al-Quran dengan baik dan benar tanpa mengetahui kaidah-kaidah waqaf. Karena itu, perlu adanya suatu pemahaman terhadap tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran, terutama dalam masalah waqaf. Terdapat beberapa pembagian atau pengklasifikasian dalam masalah waqaf. Di antaranya yaitu, yang pertama ialah waqaf iftiradi. Waqaf iftiradi adalah waqaf yang dilakukan oleh qari atau pembaca Al-Quran karena kehabisan nafas, batuk, lupa, dan lain sebagainya. Waqaf ini boleh diperlakukan pada kata manapun. Namun demikian, qari sebaiknya menyambung kembali dengan kata sebelumnya apabila waqaf tadi belum sempurna artinya. Jika sudah sempurna, maka sebaiknya bacaan dimulai kembali dari kata berikutnya.
Klasifikasi yang kedua yakni waqaf intizori. Waqaf intizori adalah waqaf pada suatu kalimat yang di dalamnya terdapat banyak hukum qiraat. Dalam kalimat lain disebutkan bahwa waqaf ini berarti berhenti menunggu. Artinya, pembaca berhenti pada sebuah kata yang perlu untuk menghubungkan dengan kalimat lain pada bacaannya ketika ia menghimpun beberapa qiraat karena adanya perbedaan riwayat. Klasifikasi yang ketiga ialah waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari ialah ketika seorang qari berhenti sesuai perintah karena sedang diuji atau dites supaya ia yakin pada kualitas bacaan dan pengetahuannya tentang tata cara waqaf pada tempat yang mengharuskan ia melakukannya. Waqaf ini diberlakukan ketika seorang penguji mengajukan pertanyaan atau seorang guru dalam mengajarkan muridnya tentang suatu kata apakah boleh dibaca waqaf atau tidak. Klasifikasi yang keempat ialah waqaf ikhtiyari. Secara garis besar, ada dua macam waqaf ikhtiyari, yaitu waqaf ikhtiyari jaiz dan ghairu jaiz. Waqaf ikhtiyari jaiz ialah ketika seorang qari berhenti pada suatu kata yang sudah mendatangkan pemahaman makna yang dikehendaki dan tidak merusak arti atau membingungkan pikiran pendengar. Sedangkan waqaf ghairu jaiz merupakan waqaf yang tidak diperbolehkan atau bisa disebut dengan waqaf qabih. Waqaf ini dipilih secara sengaja oleh seorang qari untuk menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kalimat. Pilihannya untuk waqaf pada kalimat tersebut bukan karena alasan darurat, menunggu atau memberi keterangan, melainkan keputusan untuk waqaf tersebut semata-mata merupakan pilihan hatinya sendiri. Pada waqaf ikhtiyari ini juga dapat digolongkan menjadi 4 bagian lagi yang terdiri dari waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qalbi. Jika waqaf tam adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya dan tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik lafaz maupun maknanya. Sedangkan waqaf kafi ialah berhenti pada perkataan yang sempurna kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya, namun tidak berkaitan dengan lafaznya. Adapun waqaf hasan ialah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dan lafaznya dengan kalimat sesudahnya. Sedangkan waqaf qalbi ialah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena berkaitan dengan lafaz dan makna perkataan atau kalimat sesudahnya. Materi yang selanjutnya yakni mengenai ibtida. Secara etimologis, ibtida mempunyai akar kata dari kata bada'ah yang artinya memulai. Sedangkan secara terminologis, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti atau waqaf. Adapun menurut Ismail, ibtida ialah memulai pembacaan kembali sesudah menghentikannya seketika untuk mengambil nafas. Berdasarkan uraian dari definisi tentang ibtida tersebut, baik ditinjau dari aspek etimologis maupun terminologis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ibtida dapat dipahami sebagai permulaan bacaan setelah berhenti atau waqaf. Jika dilihat dari sisi urgensinya, maka mempelajari ilmu ibtida ini sangatlah penting. Karena apa? Karena ilmu ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman makna atau tafsir Al-Quran. Seseorang yang melakukan kesalahan dalam memulai bacaan Al-Quran akan mendatangkan pengaruh negatif dalam memahami ayat Al-Quran. Menurut Pandur, banyak di antara kaum terpelajar yang kurang memahami kaidah-kaidah ilmu ibtida dalam pembacaan Al-Quran. Meskipun mereka memiliki kefasihan bacaan, namun kesalahan-kesalahan dalam memulai bacaan seringkali terjadi. Kesalahan seperti inilah yang akan sangat membingungkan karena menyebabkan pemahaman yang menyimpang dari arti sebenarnya. Ibtida dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama ibtida tam. Ibtida tam adalah memulai bacaan yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Yang kedua ialah ibtida kafi, yakni memulai bacaan dari satu kalimat yang mempunyai hubungan arti dengan lafaz sebelumnya. Yang ketiga ialah ibtida hasan, yaitu memulai bacaan dengan kalimat yang masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, namun lafaznya bagus jika dimulai dengannya. Yang keempat ialah ibtida qabih, yaitu memulai bacaan dengan kalimat yang merusak makna disebabkan sangat eratnya hubungan terhadap kalimat sebelumnya. Menurut Wahyudi,
Ibtidak itu ada kalanya mulai membaca pertama kali dan ada kalanya juga memulai membacanya sesudah waqaf. Ibtidak itu harus dari awal kalimat dan tidak boleh diambil dari potongan kalimat sebab dapat merusak kalimat dalam Al-Quran. Mengetahui ibtidak harus lebih hati-hati daripada waqaf, karena waqaf itu masih bisa berhenti di mana saja apabila dalam keadaan darurat. Lain halnya dengan ibtidak yang tidak boleh seenaknya saja dalam memulai bacaan, tetapi harus memilih dari perkataan yang mafhum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ibtidak itu tidak boleh kecuali dengan awalnya huruf suatu lafaz. Ibtidak itu juga tidak boleh kecuali dengan huruf yang hidup. Oleh karena itu, apabila terdapat lafaz yang huruf pertamanya disukun, maka haruslah didatangkan kepadanya hamzah wasol agar bisa diucapkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.